Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya Firza Akira Tanjung dari AB6E. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Agus Edi Rangkuti, SEMSI yang telah membimbing saya sehingga laporan magang saya dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan magang saya pada PT Pegadaian Persero CP Simpang Limun. Saya melaksanakan magang yang beralamat di Jalan Sakti Lubis nomor 24 Siterejo 2, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara dengan kode pos 20217. Magang dilaksanakan selama 3 bulan, yaitu dimulai pada tanggal 9 Januari 2023 hingga 6 April 2023. Dengan jadwal kerja hari Senin sampai dengan hari Jumat dengan jam kerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4.30 sore. Kemudian untuk ketentuan berpakaian, hari Senin sampai dengan hari Rabu mengenakan kemeja putih dengan bawahan hitam, sedangkan hari Kamis dan Jumat mengenakan baju bebas dengan menggunakan alma mater. Tujuan dibuatnya laporan magang ini ialah untuk mengetahui secara jelas bagaimana proses pelayanan pada PT Pegadaian CP Simpang Limun. Sedangkan manfaatnya agar mampu menjelaskan atau memberikan informasi yang sesuai dan jelas kepada nasabah sehingga memudahkan nasabah dalam menggali informasi. Berikut profil singkat PT Pegadaian CP Simpang Limun. PT Pegadaian CP Simpang Limun adalah kantor cabang PT Pegadaian Medan Area 2 yang membantu mengurus pelayanan pinjaman dan pembiayaan di wilayah Simpang Limun dengan 7 UPC atau unit pelayanan cabang yang tersebar di sekitar kantor cabang, yakni UPC Marendal, UPC Seksama, UPC Baja, UPC Delitua, UPC Karyajaya, Karya Wisata, dan UPC BRI Unit Talun Kenas. Adapun visi misi perusahaan PT Pegadaian sebagai berikut. Visi perusahaan PT Pegadaian adalah menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Kemudian, misi dari PT Pegadaian ialah memberikan manfaat dan keuntungan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti. Yang kedua, memperluas jangkauan layanan UMKM melalui sinergi ultramikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder. Yang ketiga, memberikan service excellent dengan fokus nasabah melalui yang pertama, bisnis proses yang lebih sederhana dan digital. Yang kedua, teknologi informasi yang handal dan mutakhir. Yang ketiga, praktek manajemen resiko yang kokoh. Dan yang keempat, SDM yang profesional berbudaya kinerja baik. Struktur organisasi PT Pegadaian CP Simpang Limun meliputi dari pimpinan cabang, di mana pimpinan cabang adalah jabatan untuk mereka yang mengepalai dari kantor cabang suatu wilayah, beserta dengan unitnya. Kemudian di bawah pimpinan cabang itu ada manajer gadai, manajer non-gadai, dan kepala pemasaran. Manajer gadai ialah mereka yang mengepalai ataupun mengawasi kegiatan administrasi keuangan usaha gadai seperti penaksir, penyimpan, dan kasir. Sedangkan manajer non-gadai ialah mereka yang mengoordinasikan penanganan kredit macet, mengawasi pengadministrasian dokumen kredit usaha, dan lain-lain. Kemudian, kepala pemasaran adalah mereka yang melakukan pengawasan terhadap relationship officer atau RO dan juga marketing officer atau MO. Kemudian di bawah manajer gadai ada penaksir, di mana ia yang akan menaksir terhadap barang jaminan serta bertanggung jawab atas besarnya uang pinjaman yang diberikan. Penyimpan ialah mereka yang akan menyimpan barang jaminan yang telah digadai serta mengeluarkan barang jaminan ketika pelunasan. Kemudian kasir, mereka yang melakukan semua transaksi yang terjadi. Di bawah manajer non-gadai ada account officer atau AO, di mana mereka yang melakukan follow up kepada nasabah. Kemudian ada admin kredit. Ia adalah orang yang melakukan pemeriksaan kelengkapan, memverifikasi dan validasi dokumen persyaratan kredit calon debitur. RO
adalah mereka yang memperkenalkan serta menawarkan kepada nasabah mengenai produk-produk pegadaian yang mungkin belum diketahui nasabah. Sedangkan MO adalah mereka yang mensosialisasikan produk perusahaan kepada masyarakat luas seperti ke sekolah atau instansi pemerintah dan swasta. Selama melakukan magang di PT Pegadaian CP Simpang Limun, terdapat beberapa pekerjaan yang sering saya lakukan sesuai dengan tugas yang diberikan pembimbing lapangan. Adapun pekerjaan yang saya lakukan sebagai berikut. Yang pertama, membantu nasabah mengisi formulir gadai. Sebelum nasabah melakukan transaksi gadai emas, nasabah terlebih dahulu mengisi data diri pada formulir aplikasi Pegadaian KCA yang bertujuan untuk mempermudah penaksir melakukan penginputan data sebelum melakukan penaksiran. Maka dari itu, saya turut membantu nasabah yang ingin melakukan gadai dengan mengisikan formulir agar mempermudah nasabah sebagai bentuk dari salah satu pelayanan perusahaan. Yang kedua, mendaftarkan akun baru nasabah pada aplikasi Pegadaian Digital. Aplikasi Pegadaian Digital Service adalah aplikasi yang dibuat oleh PT Pegadaian yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Dengan adanya Pegadaian Digital Service, nasabah lebih dipermudah untuk melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor Pegadaian, ataupun jika nasabah ingin menebus barang, tidak perlu untuk mengantri lagi dan langsung datang ke loket untuk mengambil barang. Agar seluruh pelanggan dapat mengetahui dan menggunakan aplikasi digital service, saya membantu nasabah untuk membuatkan atau mendaftarkan akun baru nasabah ke aplikasi Pegadaian Digital Service. Yang ketiga, melakukan pengarsipan suatu surat bukti gadai atau SBG. Ketika nasabah akan melakukan pembayaran seperti cicilan, perpanjangan, maupun tebus, surat bukti gadai atau SBG yang diberikan nasabah akan disimpan sebagai bukti telah melakukan pembayaran dan akan diberikan SBG yang baru jika nasabah melakukan cicilan ataupun perpanjangan untuk disimpan kembali oleh nasabah. Setelah jam tutup kantor, saya akan membantu untuk mengarsip SBG tersebut ke tempat pengarsipan. Yang keempat, menghubungi nasabah yang sudah dan akan jatuh tempo. Setelah melakukan gadai barang jaminan, tidak jarang nasabah tersebut lupa akan tanggal berapa jatuh tempo barang gadaiannya. Maka untuk mengingatkan para nasabah yang lupa dan halangan lainnya, pihak Pegadaian akan menghubungi nasabah tersebut untuk segera melakukan pembayaran. Oleh karena itu, saya mendapatkan pekerjaan untuk menghubungi para nasabah dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp, dan apabila nasabah tersebut tidak memiliki WhatsApp, saya akan menelepon langsung nasabah tersebut. Yang kelima, membantu nasabah mengisi formulir pembukaan buku tabungan emas, dan yang terakhir, mengarsip struk transaksi. Kemudian kita masuk ke topik atau bidang yang diamati atau observasi. Selama melakukan magang, bidang yang saya amati adalah metode pelayanan yang diberikan oleh PT Pegadaian CP Simpang Limun. Karena pada proses magang, pekerjaan yang dominan saya lakukan adalah melakukan pelayanan kepada nasabah tentang apa pertanyaan yang ingin diketahui nasabah mengenai produk perusahaan, membantu nasabah melakukan pengisian formulir, sampai menghubungi nasabah yang akan dan sudah jatuh tempo. Menurut Munir, pelayanan umum adalah kegiatan yang oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur, dan metode dalam rangka usaha memenuhi kepentingan lainnya, sesuai dengan haknya. Munir mengemukakan 58 bahwa pelaksanaan pelayanan dapat diukur, oleh karena itu dapat ditetapkan standar baik dalam waktu yang diperlukan maupun hasilnya. Dengan adanya standar, manajemen dapat merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pelayanan agar hasil akhir memuaskan kepada pihak-pihak yang mendapatkan pelayanan. Dasar-dasar pelayanan. Pelayanan adalah kunci keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan yang bersifat jasa. Persaingan yang ada tidak hanya dari segi mutu dan jumlah, tetapi juga dalam hal layanan. Suatu pelayanan yang diberikan akan berkualitas jika setiap karyawan telah dibekali dasar-dasar pelayanan.
Berikut ini akan dijelaskan dasar-dasar pelayanan yang harus dipahami dan dimengerti seorang karyawan. Yang pertama, berpakaian dan berpenampilan yang rapi dan bersih. Yang kedua, percaya diri, bersikap akrab dan penuh dengan senyum. Yang ketiga, menyapa dengan lembut dan berusaha menyebutkan nama jika sudah kenal. Yang keempat, tenang, sopan, serta tekun mendengarkan setiap pembicaraan. Yang kelima, berbicara dengan bahasa yang baik dan benar. Yang keenam, jangan menyela atau memotong pembicaraan. Yang ketujuh, mampu meyakinkan pelanggan atau nasabah serta memberikan kepuasan. Yang kedelapan, jika tidak sanggup menangani permasalahan yang ada, minta bantuan. Artinya, jika ada pertanyaan atau permasalahan yang tidak sanggup dijawab atau diselesaikan oleh karyawan, maka harus meminta bantuan kepada petugas lain yang mampu. Penerapan dasar-dasar pelayanan. Pelayanan yang dilakukan pada PT Pegadaian CP Simpang Limun sama dengan dasar-dasar pelayanan pada umumnya. Pelayanan yang diberikan dimulai dari nasabah pertama kali datang ke kantor sampai selesai berjalan dengan baik. Pertama, dimulai dari nasabah datang, maka security akan menghampiri dan membantu nasabah untuk memarkirkan kendaraannya. Kemudian, pada saat nasabah masuk ke dalam, security yang berjaga di dalam akan menyapa terlebih dahulu dan menanyakan maksud dari kedatangan nasabah. Apakah nasabah ingin melakukan gadai, memperpanjang gadaiannya, membayar cicilan, menebus barang gadai, menanyakan seputar produk pegadaian, atau urusan lainnya. Selanjutnya, nasabah akan diarahkan ke meja Relationship Officer atau RO apabila ingin melakukan gadai, bertanya mengenai produk pegadaian, cicil emas, membuka buku tabungan, melakukan top up, ataupun buyback, serta mengantarkan atau mengambil berkas pengajuan suatu produk. Apabila nasabah ingin melakukan perpanjangan, membayar cicilan, menebus barang, bertanya mengenai sisa jumlah pinjaman, pengajuan tambah pinjaman, dan hal lainnya seputar pertanyaan yang mengharuskan untuk dicek melalui sistem, maka security akan memberikan nomor antrian untuk menunggu giliran dan mempersilahkan untuk duduk di kursi tunggu. Nasabah yang diarahkan ke meja Relationship Officer atau RO akan disambut dengan ramah seperti mengucapkan selamat pagi atau siang dan menanyakan apa keperluan nasabah datang ke kantor pegadaian. Setelah nasabah mengatakan maksud dan tujuan kedatangannya, kemudian RO akan membantu keperluan nasabah dengan sopan dan jelas, dan ketika urusan nasabah tersebut telah selesai, maka RO akan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, nasabah akan diarahkan untuk menuju ke loket akan disambut dengan sama, seperti mengucapkan salam, menanyakan maksud kedatangannya, dan jika nasabah tersebut sudah sering melakukan transaksi di PT Pegadaian CP Simpang Limun, kasir, penyimpan, ataupun penaksir yang membantu akan menanyakan kabar nasabah dan menyebutkan nama dengan tujuan untuk menjalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan para nasabah. Petugas yang membantu akan melayani dengan tenang, sopan, dan sabar. Apabila nasabah mengalami kesulitan, petugas akan membantu dengan baik. Terakhir, setelah selesai menangani nasabah, tidak lupa para petugas yang membantu untuk mengucapkan terima kasih. Hambatan selama magang. Hambatan yang saya rasakan selama magang di PT Pegadaian CP Simpang Limun yang pertama, pada saat melakukan pendaftaran akun pada aplikasi Pegadaian Digital Service, seringkali terjadi gangguan server yang mengakibatkan pendaftaran akun menjadi terhambat. Yang kedua, pada saat pertama kali magang, tempat penyimpanan arsip surat bukti gadai atau SBG atau daftar pelunasan cukup berantakan dikarenakan disimpan di sebuah kotak kardus dan pada saat merapikannya, saya sedikit kewalahan yang disebabkan oleh tempat arsip yang digunakan membuatnya seringkali berjatuhan. Kesimpulannya, berdasarkan teori Munir dapat disimpulkan bahwa pelayanan pada PT Pegadaian CP Simpang Limun sudah memberikan pelayanan yang terbaik sebagaimana mengurus, membantu, dan menangani nasabah dengan baik. Dimulai dari menyapa dengan lembut, berbicara dengan tenang dan sabar, sanggup menangani permasalahan yang terjadi dan mampu meyakinkan pelanggan serta memberikan kepuasan pelanggan.
Sedangkan saran untuk PT Pegadaian CP Simpang Limun ada baiknya untuk memperbaiki komputer yang ada di meja kasir, di mana hal itu sedikit menghambat pelayanan sebab komputer tersebut bekerja dengan lambat dan menjadi tidak efisien. Demikian hasil presentasi laporan magang di PT Pegadaian Persero CP Simpang Limun. Apabila ada salah kata, saya mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.